Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel saya Abdian Putra Primana. Kali ini kita bertemu kembali untuk sedikit sharing dan berbagi terkait dengan bagaimana cara melakukan pemrograman menggunakan aplikasi PLC Zeliosoft 2 tentunya. Nah, langsung saja, tidak perlu terlalu lama. Yang pertama, silahkan disiapkan untuk laptop dan juga PC-nya. Kemudian pastikan di sini yang saya tunjuk adalah software atau aplikasi Zeliosoft 2 yang akan kita gunakan untuk pemrograman. Nah, langkahnya adalah bisa kita enter atau bisa double klik di sini di aplikasinya, kemudian kita tunggu sampai dengan aplikasinya terbuka. Nah, aplikasi Zeliosoft 2 ini adalah salah satu aplikasi yang khusus didesain atau dibuat oleh perusahaan Schneider Electric yang berfungsi sebagai pemrograman hardware Smart Relay Zelio. Nah, setelah masuk kepada aplikasi Smart Relay Zelio, nah ada beberapa pilihan di sini. Ada Create New Program untuk membuat program baru, Open and Existing Program ini membuka program yang sudah pernah disimpan. Kemudian Open Erasing New Program adalah program yang sering digunakan membuka program. Kemudian mendownload program dari modul atau dari hardware Smart Relay Zelio. Kemudian monitoring mode, ini hanya untuk monitor saja. Kemudian exit. Nah, karena kita akan membuat, kita pilih Create New Program. Nah, ketika kita create new program, ada beberapa pilihan hardware Smart Relay Zelio. Nah, ini kita sesuaikan dengan yang akan kita program. Misalkan di sini adalah salah satu jenis Smart Relay Zelio dengan bentuk seperti ini. Ada layar, kemudian di sini ada output, di atas ada input, kemudian ada sumber dan seterusnya. Nah, untuk yang akan saya program khususnya adalah tipe yang ada di sini, punya sekolah saya, yaitu Smart Relay dengan tipe SF3B101BD dengan bentuk seperti ini. Nah, maka kita sesuaikan dengan yang sudah atau yang ada pada Smart Relay Zelio. Nah, karena yang sama modelnya adalah ini, maka langsung saya pilih. Nah, maka akan muncul di sini ada tipe, kemudian ada spesifikasi dari hardware sesuai dengan punya saya, yaitu SR3B10 atau 101BD. Dia adalah salah satu Smart Relay Zelio dengan power supply 24 volt untuk input, kemudian memiliki dua input discrete, kemudian inputnya bisa dimix antara discrete dan analog dengan tegangan 0 sampai 10 volt, memiliki output 4 relay, support dengan screen keyboard, kemudian support dengan clock. Untuk bahasa pemrograman support dengan FBD maupun ladder diagram. Nah, langsung saja ini ada beberapa pilihan, langsung saya pilih yang pertama karena sesuai dengan spesifikasi hardware saya tadi. Kemudian saya klik next. Di sini akan muncul informasi terkait hardware yang tadi sudah kita pilih. Ini langsung saja kita klik next. Nah, di sini ada dua pilihan bahasa pemrograman, ada FBD dan ladder. Karena pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan diagram ladder, maka saya memilih ladder di sini. Setelah terpilih, maka langsung kita klik next. Nah, akan muncul area kerja seperti ini. Perlu diketahui di sini ada beberapa bagian, diantaranya ini adalah worksheet-nya untuk meletakkan input. Di sini ada tabel mulai kolom ya, maksud saya kolom 1, 2, 3, 4, 5, kemudian ada kolom khusus untuk output atau di sini tertulis coil, yaitu satu kolom ke bawah. Seperti ini memang tampilan untuk Zelio. Di sini rangnya mulai 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sesuai penggunaan. Kemudian di sini ada beberapa menu, ada menu bar, ada toolbar. Di sini ada menu barnya, kemudian ini ada toolbar
gunakan nantinya untuk pemrograman. Di sini adalah untuk input, kemudian di sini ada untuk tambahan, dan untuk output nanti kita gunakan untuk timer dan beberapa fungsi counter, kemudian ada juga pengaturan timer, ada LCD, dan juga ada untuk weather atau cuaca. Nah, langsung saja untuk yang akan saya buat hari ini atau kali ini adalah pemrograman Zenio pada diagram metode aplikasi Zenio Soft 2 rangkaian forward reverse atau dua arah putar, biasanya disebut rangkaian kendali putar kiri maupun putar kanan. Untuk kembali kerjanya seperti apa? Ya, seperti ini. Untuk perintah kerjanya di sini motor M1 berputar kanan apabila tombol S1 ditekan, dan berputar ke kiri apabila S2. Motor harus diamankan jika mengalami ban lebih. Bila terjadi keadaan darurat, motor harus dapat dimatikan dengan cepat melalui tombol emergency ES. Perpindahan putar kanan atau kiri juga berlangsung. Motor harus stop sebelum dapat berputar ke arah kebalikannya. Nah, ini untuk gambar single line diagram, dan baik itu kontrol maupun dayanya. Di sini kontrolnya, kemudian dayanya seperti ini. Bisa dipelajari lebih lanjut nanti di luar pembahasan ini. Sebelumnya kita kenali dulu di sini apa saja yang ada pada gambar. Di sini ada S2. S2 ini adalah satu pas yang digunakan sebagai pengaman. Kemudian di sini ada PLC, itu adalah smart relay itu sendiri. Di sisi input kita lihat untuk port sumber ini yang membutuhkan A dan N. A dan N ini adalah sumber fasa dan sumber netra pada sumber tekanan AC 220 volt. Kemudian di sisi input yang lain, di sini I1 tersambung dengan kontak tertentu normally close dari thermal overload relay, ya, mengatasi 96. Kemudian di sini I2 tersambung dengan emergency switch kontak NC atau normally close. Kemudian ada juga S0 yang berfungsi sebagai tombol off tersambung dengan I3. Kemudian ada I4 ini yang berfungsi sebagai tombol on atau di sini tertera S1 atau on forward. Kemudian I4 tersambung dengan S2 ini untuk on reverse atau yang arah yang sebaliknya. Nah, kemudian di sisi output kita lihat bahwa dia mendapatkan sumber dari MCB satu pas seperti ini. Dia masuk pada sisi input daripada relaynya. Kemudian untuk sisi keluaran relaynya tersambung dengan kontak NC dari kontaktor yang berlawanan, kemudian masuk pada kontaktor pertama. Nanti kontaktor pertama ini sekaligus tersambung dengan lampu indikator warna hijau sebagai penanda bahwa KS1 aktif. Jika KS1 aktif berarti motor akan berputar ke kanan. Kemudian di sisi Q2 inputnya tadi sudah tersambung dengan sumber tegangan AC 220 yang sudah terkoppel dengan input dari Q2. Nah, output dari relay Q2 keluar ke K1 NC atau kontak yang berlawanan tadi untuk fungsi saling memutus ketika salah satu kontaktor aktif. Kemudian dari kontak K1 NC ini masuk ke K2 A1 dan A2 nya. Kemudian sama dengan K1 yang terkoppel dengan K1 tadi, ini K2 juga terkoppel dengan A2 sebagai indikator ketika K2 aktif. Kemudian ada juga H3 di sini adalah sebagai indikator adanya gangguan. Nah, sekarang kita memulai pemrograman pada aplikasi Zerosoft. Caranya adalah double klik pada aplikasi Zerosoft 2 ini. Kita
untuk Zeroser 2 ini sendiri adalah merupakan aplikasi buatan yang khusus digunakan untuk memprogram hardware smart relay Zelio yang dibuat oleh perusahaan Schneider Electric. Nah, ketika sudah muncul seperti ini, yang selanjutnya kita lakukan adalah membuat program baru atau klik program. Kemudian untuk tipe hardware yang akan kita gunakan kita sesuaikan dengan yang kita miliki. Untuk yang akan saya program nanti adalah ini, ada smart relay SR3B101BD. Nah, terlihat seperti ini. Untuk hardware-nya kita sesuaikan yang ada di gambar. Nah, saya ini dulu. Nah, di sini adalah software yang sesuai dengan yang saya miliki atau tipe hardware yang saya miliki dengan spesifikasi sudah jelas. Di sini dia power supply-nya inputannya ada 24 kondisi, kemudian memiliki 2 discrete, kemudian ada 4 untuk input tambahnya ada 4 dengan support tegangan 0 sampai 10 volt. Nah, untuk output dilengkapi dengan 4 relay atau 4 output yang bisa dikendalikan, dan dia support untuk screen keyboard untuk monitoring dan seterusnya, support dengan clock. Untuk bahasa pemrogramannya menggunakan FBD dan LD. Ini adalah ladder diagram. Nah, ini adalah speknya. Langsung kita klik next. Setelah ini akan muncul informasi spesifikasi hardware. Di sini kita klik next saja. Nah, ini ada pilihan untuk menggunakan FBD atau ladder dalam pemrograman. Karena kita akan menggunakan diagram ladder, maka kita pilih diagram ladder dan klik next. Tunggu sampai muncul area kerja seperti ini. Nah, perlu diketahui di area kerja ini terbatas ya cepatnya. Artinya di dalam satu baris ini hanya bisa diisi 5 input saja atau 5 perintah instruksi. Kemudian di sisi output ini masing-masing baris yang hanya bisa diisi 1. Nah, di sini ada menu bar dengan menu-menu pada aplikasi, kemudian ada toolbar sederhana yang sering kita gunakan untuk membuat file baru, membuka file, menyimpan file, kemudian melihat kalau ada kerusakan atau ada gangguan pada program nanti sedangkan yang ada di bawah ini adalah untuk simbol-simbol yang kita gunakan untuk pemrograman. Di sini ada input untuk nanti kita pakai pada ladder, kemudian di sini ada output. Nah, dan yang lain adalah tambahan termasuk fungsi-fungsi instruksi tertentu seperti timer, ada counter, ini ada setting untuk jam dan sebagainya, dan ada kita masuk pada input. Di sini sesuai dengan gambar kerja tadi bahwa ada sekitar 5 input yang digunakan di sini, mulai dari I1 sampai dengan I5 ya. Ini ada tor, NC-nya tor, kemudian ES NC, kemudian tombol off, tombol on 1, tombol on 2. Jadi kita ketikkan di sini. Tadi yang pertama ada tor, kemudian di bawahnya ada ES, kemudian di bawahnya ada S0 yang berfungsi sebagai tombol off. Ini. Kemudian ada S1 yang berfungsi sebagai tombol on 1. Kemudian ada S2 yang berfungsi sebagai tombol on 2. On 1 ini itu sendiri adalah nanti berfungsi sebagai on forward atau on putar kanan, sedangkan on 2 adalah on reverse atau on putar kiri. Nah, sedangkan pada output tadi kita yang dikendalikan ada ini K1, K2 dan H3. Untuk H1 dan H2 ini cukup dikoppel pada sisi hardware saja, tidak perlu masuk pada output
atau notasi atau kontak output dari smart relay itu sendiri. Jadi ini kita juga di sini ada K1 saya tulis, kemudian K2 ini adalah H3. H3 ini adalah untuk gangguan ya gangguan mulai dari beban lebih ataupun keadaan darurat. Nah, langsung saja untuk membuat program di smart relay ini kita geser masing inputnya tadi, kita geser saja dulu untuk perubahan kontak, nanti kita lakukan setelahnya. Ini juga begitu. Dulu ada NC, ada NC, ada ini juga NC. Kemudian untuk ini ada on 1, on 2. Juga notasi NC yang berlawanan agar ketika salah satu konduktor bekerja maka yang lainnya mati atau hanya bisa atau hanya boleh bekerja salah satu saja dari masing-masing konduktor yang dikendalikan oleh jalan. Kemudian untuk notasi kendali bergantiannya kita pasang di konduktor yang berlawanan atau ladder yang berlawanan. Seperti ini ya hasilnya. Kemudian untuk gangguan tadi kita masih punya satu output, kita pasang sini ada juga lampu indikator. Ini bisa kita pasangkan untuk indikator beban lebih ataupun keadaan darurat. Karena yang kita pakai adalah NC-nya, NC ini akan berubah menjadi NO ketika gangguannya aktif. Sedangkan di sini ketika gangguan aktif maka akan memutus sehingga tidak akan ada arus yang mengalir pada K1 maupun K2. Nah, kalau sudah seperti ini, berikutnya adalah bisa kita lakukan simulasi. Simulasi ini cukup simulasi pada aplikasi, tidak perlu sampai kita hubungkan ke hardware. Itu keunggulan dari smart relay Zelio. Nah, kita klik untuk simulasi adalah di sini. Kita klik simulasi atau simulation. Kemudian kita run. Ini programnya juga perlu di run seperti halnya ketika ada di rangkaian juga perlu di on dan seperti itu agar programnya bisa mensimulasikan sesuai dengan basic kerja. Nah, kita run seperti ini. Nah, sebagai uji coba pertama dari langkah-langkah pengoperasian smart relay Zelio ini sendiri adalah ketika S1 on maka akan mengaktifkan K1. Ketika K1 aktif maka akan memutar motor atau menyebabkan motor berputar ke arah kanan, dan itu hanya bisa dioperasikan salah satu, tidak bisa beroperasi keduanya. Nah, bisa kita contohkan seperti ini. Jika satu kali di on terus kemudian dibuka, G1 nya mengunci dan juga sekaligus bekerja. Lebih mudah bisa. Baik sahabat vokasi sekalian, itu tadi sedikit ilustrasi terkait bagaimana cara pemrograman menggunakan aplikasi Zelio Soft 2.
Nah, aplikasi jalur software ini seperti saya sampaikan tadi bahwa hanya mungkin digunakan pada hardware Smart Relay Zelio. Untuk jenis PLC yang lain maka akan beberapa banyak sekali, terutama software yang digunakan dan harus sesuai dengan spesifikasi yang ada. Nah, terutama yang saya sampaikan tadi adalah rangkaian diagram ladder untuk pengoperasian forward reverse atau kendali motor dua arah putar kanan dan putar kiri. Semoga yang saya bagikan tadi bermanfaat untuk kita semua. Saya cukupkan sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Vokasi Indonesia.